wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Taskia. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Nah, di video sebelumnya kita pernah membahas sedikit tentang IP, yaitu suatu pengalamatan pada suatu jaringan yang terhubung ke dalam internet. Jadi setiap device, entah itu komputer maupun HP, ada yang namanya IP address. Jadi bisa dibilang IP address itu alamat atau identitas agar kita bisa berkomunikasi. Nah, di sini ada subnetting. Nah, apa itu subnetting? Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Nah, jadi subnetting di sini itu IP, gimana caranya memecah suatu IP address jadi banyak agar kita bisa membagi-bagi menjadi kebutuhannya gitu. Nah, di sini juga ada teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP, baik itu kelas IP kelas A, B, C, D yang sudah diatur. Nah, Oke, sebelum ke cara menghitung subnetting, teman-teman harus mengetahui mana kelas full dan classless. Nah, di sini ada kelas full adalah sistem pembagian IP menggunakan kelas tetap A, B, C, D, E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet max tambahan. Nah, jadi kelas full ini bodo amat sama subnet, verifikasi subnet max, pokoknya terima jadi sama kelasnya. Nah, kalau classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR, yaitu Classless Inter-Domain Routing, untuk menentukan network dan host dengan prefix. Singkatnya, CIDR adalah cara metode untuk mengelola dan membagi alamat IP agar tidak boros. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas dan prefix. Oke teman-teman, langsung aja kita ke metode yang pertama, yaitu CIDR. Nah, CIDR adalah Class Inter-Domain Routing, metode pengelokasian alamat IP dan perututan IP yang lebih efisien, menggantikan sistem berbasis kelas A, B, C yang lama. Nah, jadi singkatnya, CIDR adalah cara metode untuk mengelola dan membagi alamat IP agar tidak boros. Nah, di sini juga ada VLSM. Nah, VLSM adalah Variable Like Subnet Max, adalah teknik subnet yang memungkinkan penggunaan subnet max yang berbeda-beda, bervariasi untuk setiap subnet disesuaikan dengan kebutuhan jumlah host. Nah, oke teman-teman, kita akan ke cara selanjutnya, itu perhitungan CIDR. Nah, di sini udah ada beberapa angka. Nah, di sini ada 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Nah, di sini juga ada contoh soal. Nah, soalnya 192.168.0.10/27. Nah, kita harus mencari /25. Nah, apa sih /25 itu? /25 adalah 128/25, 64/26, 32/27, 16/28, 8/29, 4/30, 2/31, dan 1/32.
Kenapa sampai 32? Karena di sini ada 4 oktet dan satu oktetnya itu berisi 8 bit. Nah, 8 bit. Oke, kita tulis dulu 8. Nah, berisi 8 bit. Kalau dijumlahkan semuanya menjadi 32. Karena 8 tambah 8 tambah 8 hasilnya 32. Karena di sini kita harus mencari slice 25. Jadi kita akan menghitung kembali dengan mencoret angka 8 yang ini menjadi 1. Nah, menjadi 1. Mari kita jumlahkan kembali dengan mencoret angka 8-nya. Kita jumlahin lagi. Kan 8 tambah 8 adalah 16. Tambah 16 tambah 8 itu 24. Nah, kita tambahin jadi 25. Jadi di sini udah ketahuan ya, teman-teman. Nah, 25. Nah, jadi di sini sudah ketahuan bahwa 25 adalah 128. Nah, 25 adalah 128 termasuk kelas C, teman-teman. 25 itu termasuk kelas C. Nah, kalau menggunakan 3 oktet dong, cuma 3 oktet, itu termasuknya ke kelas C. Kalau hanya menggunakan 2, nah termasuknya kelas C. Kenapa kelas C? Karena kelas C hanya menggunakan 3 oktet. Kalau kelas B hanya menggunakan 2 oktet. Kalau kelas A itu hanya menggunakan 1 oktet. Nah, coba 1 oktet. Coba kita ganti ke slice 27. Ininya 25-nya kita ganti ke slice 27. Nah, kan kita sudah tahu slice 25 itu adalah 128. Nah, slice 26 itu adalah 64. Lalu slice 27 adalah 32. 32. Kita jumlahkan semuanya kita jumlahkan 128 6 tambah 64. Kita jumlahkan 8 tambah 12. Kita tambah 6 tambah 9. Ditambah 1. Nah, oke, berarti kita tambahin lagi 32. Oke, kita di sini. Berarti tadi 2 tambah 2 itu 4. 9 tambah 3 itu 9. 12. Nah, berarti jawabannya itu 224. Nah, oke, kita akan ke pembahasan selanjutnya, itu menghitung VLSM. Oke, kita akan cara menghitung VLSM. Nah, sekarang, tetapi sebelum ke rumusnya, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada subnet mask. Subnet mask adalah identitas atau batasan wilayah sebuah jaringan IP. Nah, di sini bawahnya ada network atau block subnet. Alamat pertama dalam subnet berfungsi menandai jaringan. Nah, di sini juga ada host. Host itu alamat IP yang dipakai perangkat seperti PC, server, dan lain-lainnya dalam jaringan. Nah, di bawahnya lagi ada broadcast. Broadcast itu alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Nah, di sini udah ada
rumusnya ya teman-teman. Di sini udah ada rumusnya. Nah, jika diibaratkan network adalah komplek, host diibaratkan sebagai rumah dalam komplek, dan broadcast diibaratkan seperti RT di dalam kompleks yang bertugas untuk memberi informasi atau pesan ke rumah-rumah. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Oke. Subnet max yaitu total IP dikurang 256 dikurangi total IP sama dengan X, 2N sama dengan N. Nah, N di sini bakal jadi pangkat ya, teman-teman. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di sini ada total IP. IP di sini adalah yang sebelumnya sudah kita jumlahkan, yaitu 24. Jadi kita hitung dulu. 256 dikurangi 224. Oke, kita kurangi. 6 kurangi 4 itu 2, 5 kurangi 2 itu 3. Nah, karena 2 kurangi 2 itu 0 ya, jadi kita gak usah hitung. Hasilnya adalah 32. Nah, kalau hitung 2N, nah N itu adalah satu angka, jadi 2N. Lalu kita jumlahkan angka satunya. Jadi N adalah, nah N ini kita yang dari sini ya teman-teman. Nah, lalu kita 0. Nah, 0 ini tuh nanti bakal berhubungan sama rumus ya teman-teman. Oke, 2N berarti kita hitung ininya 1, 2, 3, berarti 2N pangkat 3 sama dengan 8 ya teman-teman. Nah, 2 pangkat, jadi lalu sekarang kita hitung hostnya. Di sini ada 2 perangkat H dikurang 2 sama dengan H. Nah, apa itu host? Nah, host itu adalah angka 0. Di sini sisa dari yang kita hitung tadi. Nah, jadi sisanya di sini ada 5. Nah, yang ini. Jadi sisanya tuh ada 5. Angka 0-nya, angka 0-nya, teman-teman. Nah, sisa 5. Jadi, lalu kita hitung 2 pangkat, berarti 2 pangkat 5. Nah, ini kita udah hitung. 2 pangkat 5 adalah sama dengan 30. Oke, 30. Lalu sekarang kita hitung broadcast-nya. Jadi jumlah host yang tadi yaitu ditambah 1. Nah, host itu ditambah 1. Yang tadi kita tambah 1, jadi sama dengan 31. Lalu kita lanjut ke tabel. Nah, di sini aku udah bikin tabelnya ya, teman-teman. Nah, di sini ada network, host, broadcast. Nah, dari soal yang kita udah jawab tadi, jawaban yang pertama itu ada 32 dan jawaban yang kedua itu 8. Nah, caranya ke 8. Caranya teman-teman dari 32 ini teman-teman tinggal tambahin atau lipatkan terus sebanyak 8 kali. 8 kali. Di sini aku udah lipatkan dari mulai angka 0 karena itu sudah ditentukan network itu terdiri dari 0 sampai 255. Kita lipatkan di sini. Berarti 32. Oke, kita pokoknya teman-teman lipatin aja. Oke, nah di sini aku udah ada lipat
di sini. Sebelum teman-teman menghitung hostnya, teman-teman harus menghitung dulu broadcastnya. Gimana caranya ngitung network ini? Nah, dari 32 dikurangi 1. Jadi 31. Nah, 64 dikurangi 1 itu jadi 63. Nah, di sini ada 64 dikurangi 1 itu jadi 9, bukan 64 ya teman-teman, ini 96 dikurangi 1 itu 65. Nah, dan seterusnya. Kenapa? Nah, kalau teman-teman udah mentok sampai 224, teman-teman tambahin aja broadcastnya sampai 255. Nah, kalau menghitung host ini, teman-teman kalau oke, di sini kita langsung aja cara menghitung host, yaitu angka sesudah 0 dan sebelum broadcastnya. Contohnya kan ini sesudah 0 itu 1 dan sebelum broadcast itu 30. Nah, di sini juga dan seterusnya ya teman-teman. Nah, jadi pokoknya angka sesudah network dan sebelum broadcastnya. Seperti itu ya teman-teman cara menghitung network, host, dan broadcast. Jadi itu dia perhitungan dari CIDR dan VLSM. Selanjutnya kita akan mensimulasikan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, di sini kita udah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, oke, sebelumnya aku mau ngejelasin dulu pengertiannya. Kan nanti kita bakal pakai router dan switch. Nah, aku mau bacain dulu pengertian router. Nah, router adalah perangkat jaringan yang menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer yang berbeda seperti LAN ke WAN atau internet dan mengarahkan paket data antar jaringan tersebut. Nah, kalau switch itu adalah perangkat keras jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat komputer atau printer ataupun server dalam satu jaringan lokal, ya, seperti LAN, menggunakan alamat MAC, yaitu Media Access Control, untuk mengarahkan data secara efisien. Nah, oke, di sini kita membutuhkan router yang 2901 ini kita tambahin. Dan kita juga di sini butuh switch, itu kita tambahin. Kita butuh switch-nya 2. Oke. Nah, kalau udah, kita di sini butuh PC. Nah, PC-nya kita kasih 6 karena di sini 3 PC, 1 switch, 3 PC. Oke. Bentar, aku akan rapihin dulu ya teman-teman. Oke. Nah, terus kalau udah kita kasih kabel otomatis. Kita kasih kabel ke semuanya. Pokoknya kita sambungin aja terus, teman-teman.
Nah, kalau udah kita akan masukin IP. Kita ke desktop, kita masukin IP. Kita masukin IP-nya 192.16.12.1. Kita filter A dan C. Bawahnya juga, tapi nolnya kita ganti 224. Kalau udah kita lakukan ke semua PC hal yang sama. Oke. Nah, kalau sebelahnya itu kita masukin IP-nya bukan 123 kayak yang sebelah kanan, tapi 33. Bawahnya masih tetap sama. Nah, oke, kalau udah kita coba apakah mereka saling terhubung. Ya, kalian ke Command Prompt, langsung ketik ping, masukin IP yang tadi 192.16.12.2. Kita coba. Nah, di sini kalau replay from berarti mereka terhubung. Kita ke PC sebelahnya, ke Command Prompt, kita tulis ping, masukin IP-nya di 4, kita coba. Nah, kalau replay from berarti mereka udah saling terhubung. Nah, kita cobain dari switch yang kanan, dari PC 5 kita cobain ke PC 0. Kita tulis ping, masukin IP-nya 12.2, enter. Oke, kita tunggu. Nah, mereka request timeout. Kalau request timeout berarti kita harus ke routernya. Kita ke router, lalu ke config, lalu kalian klik Ethernet yang paling bawah ini. Nah, kalian onin routernya. Dua-duanya ya teman-teman, harus di on. Nah, kalau udah, kalian ke CLI ini, kita klik, lalu kita tulis in, lalu enter. Nah, terus kita ketik lagi interface, lalu spasi, lalu G0/0, lalu enter. Nah, lalu kita masukin IP address, kita masukin IP-nya. Oke. Lalu ujungnya 30. Dan kita masukin subnet max-nya, yaitu 255.255.255. Dan yang terakhirnya 24. Lalu enter. Nah, kalau udah kita tulis lagi interface
interface G0/1 enter, lalu kita klik lagi IP address, kita masukin lagi IP-nya. Lalu di sini ujungnya kita ganti jadi 62. Lalu kita masukin lagi subnet max-nya. Oke, 24. Kita enter lagi, lalu oke, udah. Nah, sampai situ. Kalau udah kita kalian tinggal X. Nah, di sini kita akan ke switch yang pertama. Komputer yang pertama kita ke IP lagi. Lalu ke default gateway kita ubah semuanya. Yang tadi udah kita masukin, jadi switch yang kiri itu ujungnya 30. Semuanya kita ubah. Ujungnya itu 30. Oke, kita ubah semuanya. 30. Nah, kalau yang kanan itu ujungnya itu 62. 62. Kita 60. 62. Oke. Nah, kalau udah gimana caranya kita tahu mereka ini terhubung atau enggak? Nah, kita coba dulu di sini. Di sini kita ke command prompt lagi, lalu kita ke ping. Kita tulis lagi ping, masukin IP yang tadi 192.116.12. Kita coba ke PC 35. Oke. Enter. Kita tunggu ya, teman-teman. Nah, di sini kalau pertamanya emang request timeout, tapi ke bawahnya comment reply from. Nah, itu tuh berhasil ya, teman-teman. Tandanya berhasil. Kita coba lagi ke PC yang satunya lagi. Nah, emang awalnya tuh request timeout karena kan mereka ngirim data itu kan harus butuh waktu ya, teman-teman. Jadi request timeout, nanti ke bawahnya itu reply. Kita masukin IP lagi ya, tadi 16.12.2. Oke, kita coba di switch yang kanan. Nah, jadi mereka tuh butuh waktu, jadi enggak reply from. Awalnya enggak reply from. Nah, karena mereka butuh waktu. Nah, oke. Berarti di sini topologi kali ini berhasil ya, teman-teman. Demikian pembelajaran IP address dan subnetting kali ini. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan membantu memahami dalam cara kerja jaringan komputer. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskannya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.